di SMA Negeri 5 Semarang. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah proyek kepemimpinan Bapak Dr. Fedi Setio Pribadi SPD MT. Yang kami hormati Bapak Ibu para peserta pelatihan media pembelajaran berbasis AR menggunakan platform Assembler Edu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan pelatihan media pembelajaran berbasis AR menggunakan platform Assembler Edu yang diselenggarakan oleh mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Negeri Semarang. Mohon izin, saya selaku membawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penyampaian materi pelatihan. Yang kelima, penutup. Dan yang terakhir nanti ada sesi foto bersama. Memasuki acara yang pertama, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu beserta pelatihan yang dihormati, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudara Irian Eskom selaku Ketua Panitia Proyek Kepemimpinan. Pada Saudara Irian, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat
Wakil Kepala Sekolah sekaligus Guru Pamong Mahasiswa PPL PPG Informatika Ibu Francisca Suryani Eko, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Proyek Kepemimpinan Bapak Dr. Fedi Setio Pribadi SPDMT, Bapak Ibu yang kami hormati sebagai peserta pelatihan media pembelajaran berbasis AR menggunakan platform Assembler Edu, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bermuajahah di ruang smart media ini dalam acara pelatihan media pembelajaran berbasis AR menggunakan platform Assembler Edu. Semoga walaupun kita dalam kondisi berpuasa, semoga ini menjadi bagian dari ibadah dalam rangka ridhonya. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung dan Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh ibunya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta pelatihan Assembler Edu ini, dalam dunia pendidikan yang terus berkembang ini, inovasi dalam metode belajar menjadi suatu yang sangat penting. Teknologi augmented reality atau AR ini melalui platform Assembler Edu menjadi atau menawarkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik nanti. Oleh karena itu, melalui pelatihan ini kami berharap dapat berbagi wawasan serta keterampilan yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, khususnya kepada SMA Negeri 5 Semarang yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi kami sehingga acara ini insya Allah bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan kendala suatu apapun. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi langkah awal dalam mengintegrasikan teknologi AR dalam dunia pendidikan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dan diterapkan dalam dunia pendidikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah Proyek Kepemimpinan, yaitu Dr. Fedi Setio Pribadi SPDMT. Pada Bapak Fedi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekolah Ibu Dr. Siti Aisyah Dr. Anda Siti Aisyah MPD. Yang saya hormati pula Ibu Francisca Suryani MKOM sebagai wakil kurikulum dan guru pamong teman-teman PPG. Kemudian saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 5 Semarang dan mahasiswa semua yang saya banggakan. Alhamdulillah alamin, puji syukur pada kesempatan ini kita diberikan waktu sebentar, waktu sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk memenuhi
sebagai kegiatan dari teman-teman BPG untuk pelatihan terkait dengan proyek pembinaan. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga kita masih dalam rangkaian puasa. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan berdampak. Pertama, saya perkenalkan nama saya Fendi Setio pribadi. Dalam keseharian saya mengajar di program studi teknik komputer. Mungkin saya Pak Mas siapa? Dulu PTIK di sempat dulu PTIK, kemudian sekarang ada prodi baru di UNES. Karena kita di teknik, kita tidak bisa mendirikan informatika. Jadi peluang rumpun komputer itu ketemunya teknik komputer. Jadi saya sejak 2020 posisi saya bergeser yang tadinya di informatika bergeser ke teknik komputer. Kemudian saya juga alhamdulillah bisa bernostalgia. Bukan saya, tapi istri saya. Istri saya dulu alumni sini, angkatan masuknya itu 96, lulus terus masuk di UNES 99, jadi adik kelasannya jodohnya itu setelah lulus. Jadi sekarang istri saya bekerja di prodi tata boga sebagai tenaga pengajar di tata boga. Nggak tahu nih kalau guru atau namanya Asia Tani masih muda semua ya. Yang saya ketahui ya Allah di Indonesia begini. Kita juga baru pertama kali masuk sini dari info dari istri saya. Ya sekian sana dari sekolah. Katanya juga cagar budaya waktu saya ketemu. Ya kalau lihat bangunannya emang bangun keren gitu. Dan itu kemudian saya pada saat ini kita pengelola PPG untuk mendampingi adik-adik mahasiswa PPG ini bukan mengajar, tetapi lebih mengarahkan materi proyek pembinaan. Alhamdulillah pada hari ini dari 4 kelompok sekitar 5 yang paling kecil gitu ya, paling gercep sudah selesai proyeknya dan insya Allah bermanfaat. Dan hari ini ada pelatihan terkait dengan bagaimana mengembangkan sebuah media pembelajaran berbasis AFVM untuk mendukung bagaimana kita mengajar. Dan saya juga terima kasih pada Bu Francisca. Saya mewakili lembaga masih sekali atas kerjasamanya, dukungannya, kemudian partisipasinya sehingga adik-adik mahasiswa PPG ini bisa berkegiatan dan difasilitasi. Saya luar biasa, ada smart class, ada mengundang guru-guru diajak bisa bergabung untuk meningkatkan potensi. Alhamdulillah sekali saya merasa senang kegiatan kita sudah bermanfaat dan saya merasa perhatikan ya, untuk PPG. Jadi kalau tanya saya ngapain, banyak kegiatan kan kita juga sekolahnya sangat mendukung. Masih sekali semoga kerjasama kita berlanjut ya. Informasinya saya akan main di sini. Alhamdulillah saya nanti sampai 2008 saya masih jadi kapolri, jadi kesempatan yang diberikan tadi akan saya manfaatkan. Mungkin saya akan ajak teman-teman saya ke sini untuk sosialisasi di karena prodi baru juga, membuka kesempatan untuk teman-teman siswa SMA 5 bisa melanjutkan studi di tempat kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang diupayakan teman-teman PPG dapat bermanfaat, dan bagi guru-guru semoga ini bisa meningkatkan potensinya, tidak hanya mungkin hanya sebagai pengajar, tapi bisa jadi mungkin ada kegiatan lomba apapun yang terkait dengan edukasi. Mungkin dari kegiatan yang kecil ini bisa melatih Bapak Ibu guru sehingga lebih meningkatkan karir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 5 Semarang yang dalam hal ini akan diwakili oleh
Bu Siska selaku Wakil Kepala Sekolah. Pada Bu Siska kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormat Bapak Dr. Haji Setiopi Haji SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah Project Kepemimpinan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 5 Semarang dan yang kami banggakan adik-adik PPP dari UNES. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah seperti tadi sudah disampaikan Pak Refli, sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kecil ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami mewakili Bu Asia karena kebetulan Bu Asia itu ada di 2 sekolah Pak. Jadi beliau kemarin kebetulan sudah di SMA 5 dan hari ini beliau kantor di SMA 2 Demak. Betul, Semarang Demak karena beliau PLT di sana, definitifnya di SMA 5. Betul. Jadi saya dari di sana, saya dari sini. Betul. Tidak masalah kalau saya tidak bisa hadir, ya kan? Yang terpenting adalah dari kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru juga yang sudah mengeluarkan usaha Bapak Ibu Guru untuk mengadakan pelatihan media pembelajaran berbasis augmented reality atau saya disingkat IR. Ini kemarin ketika adik-adik PPL itu teman-teman PPL menyampaikan proyek kepemimpinannya, idenya apa saja. Jadi beberapa kelompok menyampaikan intinya dari mereka lebih ke membuatkan media. Nah dari situ kemudian saya tawarkan kenapa membuatkan media, kok tidak mengajari saja. Justru ilmunya akan jauh lebih bermanfaat ketika nanti diberikan ilmu tentang pembuatan media pembelajaran. Siapa tahu nanti dari hal dasar yang dapat Bapak Ibu peroleh dari ini, ya kan, dapat nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri nanti di kelas Bapak Ibu untuk pembelajaran yang menarik, interaktif, menarik mahasiswa juga. Seperti itu. Ibaratnya apa yang dilakukan teman-teman PPL hari ini, seperti yang tadi disampaikan Pak Devi sebagai pemantik. Harapannya nanti akan berkelanjutan, meskipun mungkin tidak habis dengan teman-teman PPL, ya mungkin nanti ada instansi lain yang akan mengadakan pelatihan berbasis IT juga. Karena kemarin juga ada Pak beberapa keluhan mungkin keluhan keinginan dari beberapa rekan, Bu SMA 5 sudah lama tidak ada pelatihan IT. Mungkin terakhir kita pas zaman pandemi pelatihan IT. Ini padahal belum di sini malah. Zaman pandemi itu berarti 2020-an ya. Nah, berarti sudah hampir 5 tahun. Nah, dari situ kemarin ketika teman-teman PPL ingin membuatkan itu jangan membuatkan, berarti bikin pelatihan saja. Karena nanti akan lebih bermanfaat. Seperti itu. Semoga apa yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan bermanfaat dan akan berkembang. Tidak masalah nanti kalau misal dari Bapak Ibu nanti membuat kombel sendiri, ya, grup diskusi sendiri, nanti kita bisa agendakan untuk belajar bersama-sama. Gitu. Oke, terima kasih dari kami. Selamat mengikuti pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis IR dengan menggunakan Assembler itu. Semoga dapat berjalan dengan lancar kegiatan hari ini dan membawa banyak manfaat untuk Bapak Ibu semua. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki acara inti yaitu pelatihan media pembelajaran berbasis PR menggunakan platform Assembler itu. Pada tim materi mahasiswa kami persilakan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan nikmat hidayah serta sehingga pada pagi hari yang diiringi dengan rintik-rintik hujan ini kita dapat berkumpul dan juga belajar bersama nanti tentang media pembelajaran augmented reality dengan platform Ascender Edu. Yang kedua, tidak lupa juga salawat bersalam senantiasa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan sahabatnya di umur nanti. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Ibnu Aziza. Saya mahasiswa PPG UNES Informatika gelombang 2 2024. Sebelum mengikuti PPT, saya mengajar di dua sekolah yang berbeda. Yang pertama di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra 2 Rembang, mengajar informatika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi di 3 novel. Terus setelah 2 tahun saya pindah mengajar di SMA Negeri 1 Sulang, itu di Kabupaten Rembang, sebagai guru mapel informatika. Terus di tahun 2017 saya pernah mengikuti PKM atau program kreativitas mahasiswa. Saya menulis tentang augmented reality bersama dengan 5 teman saya sebagai media pembelajaran, walaupun pada saat itu tidak lolos pembiayaan. Terus saya juga pengalaman terakhir bersinggungan dengan air. Jadi kalau ilmu lama tidak dipakai itu kan hilang gitu. Jadi terakhir saya bersinggungan dengan air ketika mengajar di SMA Negeri 1 Sulang, mengajari anak-anak membuat air juga dengan assembler. Waktu itu pakai template. Jadi assembler ini sangat memudahkan karena ada template-nya. Jadi tinggal pakai. Saya ketika itu membuat sistem pantas surya atau solar system. Baik, itu untuk perkenalan dari saya. Di sini saya merasa sangat terhormat dengan segala keterbatasan saya diberi kesempatan untuk berdiri di depan panjenengan semua untuk berbagi pengalaman, dan saya yakin saya bisa belajar banyak juga dari panjenengan semua, dari Bapak Ibu guru yang pastinya jauh lebih berpengalaman dibandingkan saya. Terus mungkin langsung saja ya. Ini sebelum kita mulai, saya punya contoh media ya. Nah, ini ada flashcard. Hasil akhir salah satunya media pembelajaran yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan air ini adalah flashcard. Mungkin kalau zaman saya dulu waktu kecil ada
namanya kartu Yu-Gi-Oh. Jadi kita mengoleksi kartu. Nah ini mungkin juga jadi salah satu pemantik ya bagi siswa. Jadi anak-anak itu bisa mengoleksi kartu ini. Mereka bisa mengoleksi kartu ini sebagai media belajar mereka, bukan cuma bermain, tapi juga bisa belajar. Misal di sini ada AR tentang sistem tata surya. Nah, di sini anak-anak bisa berinteraksi. Nah, inilah kelebihannya AR ya. Jadi dia sifatnya itu imersif atau mengaburkan batasan antara digital dan dunia nyata. Kalau ini berupa aset 3D-nya. Jadi kita buka di website. Tapi kalau semisal panjenengan ingin lebih membawa ini ke dunia nyata, itu ada tombol di atas, place it in your room. Jadi kita bawa tata surya ini ke dunia kita, ke dunia nyata. Dengan cara diklik, terus diarahkan kalau bisa media atau targetnya itu data nih. Bisa pakai misal panjenengan. View in 3D. Ada yang sama berhasil. Oh iya, ini sepertinya memang asetnya itu memang berat. Jadi kalau menggunakan media AR itu butuh jaringan internet yang stabil. Hello everyone, Ada yang sama berhasil? Oh sama. Kira-kira wujud seperti itu bisa di zoom in, zoom out, bisa dibolak-balik juga. Jadi kelebihan AR itu bisa kita berinteraksi. Tadi kalau saya diskusi dengan Pak dosen, Pak Edi, mungkin paling efektif itu kalau runtur, misal kayak pelajaran sejarah. Jadi misal mau mengenalkan piramid, nah itu bisa kita hadirkan piramid itu ke air ini. Jadi lebih kita kayak merasa berada di dalam museum.
Baik, sebetulnya baik, sama nih. Kira-kira seperti itu untuk tampilan ketika di bidding flash card. Nah, yang kedua, panjenengan bisa mengkombinasikannya dengan PPT. Kalau di sini saya dengan pakai Canva yang memang memadai untuk insert asetnya. Jadi kalau pakai aplikasi PPT kayak PPT 2019 itu tidak memungkinkan. Nah, yang paling memungkinkan itu adalah Canva. Jadi di sini saya memasukkan aset saya ke dalam Canva. Ada dua bentuk yang bisa dimasukkan. Yang pertama aset seperti ini. Oh, sebentar. Nah, bentuk yang pertama, panjenengan bisa masukkan asetnya berupa animasinya. Jadi asetnya langsung di embed istilahnya, di embed ke Canva. Terus yang kedua, panjenengan bisa masukkan QR code-nya. Jadi nanti anak-anak diminta untuk menyekat sendiri. Jadi QR code-nya ditempel di Canva. Nah, mungkin sedikit pendahuluan dulu. Kita mulai dulu dari teknologi ini sendiri tentang AR. Apa itu augmented reality? Seperti singkatannya AR atau VR, singkatan dari augmented reality. Kalau ada satu lagi yang teknologi yang mirip-mirip namanya VR atau virtual reality. Nah, bedanya kalau AR itu membawa aset digital ke dunia nyata. Kalau VR sebaliknya, kita manusia yang hidup di dunia nyata ini dibawa untuk masuk ke dunia virtual. Jadi indera kita disita oleh dunia virtual itu. Nah, mungkin yang paling menggambarkan itu punyanya Mark Zuckerberg, itu metaverse. Nah, itu kayak indera penglihatan itu benar-benar disita di dunia virtual. Kali ini definisinya ya, secara letterlock, AR adalah teknologi yang imersif. Jadi dia sifatnya mengaburkan batasan dunia nyata dan dunia virtual. Atau dengan kata lain, menggabungkan dunia nyata dengan elemen-elemen digital. Nah, ada beberapa kelebihan ketika menggunakan AR. Yang pertama adalah kemudian penggunaan. Dengan menggunakan augmented reality, terutama dengan platform Ascender, membuat pengetahuan itu mendalam, membutuhkan pengetahuan mendalam tentang pemrograman dan desain grafis. Jadi dulu bikin AR itu harus pakai Unity, Blender, yang membutuhkan spek komputer yang tinggi. Tapi sekarang dengan adanya Ascender, itu jadi lebih mudah. Jadi tidak butuh komputer atau laptop dengan spek tinggi. Terus waktu pembuatannya juga lebih singkat. Pastinya sebagai guru kita tidak punya banyak waktu kalau mau bikin AR lewat Unity. Jadi dengan adanya Ascender ini dapat menghemat waktu. Terus aksesnya juga lebih mudah, biayanya pastinya lebih murah karena tidak perlu beli lisensi. Kalaupun beli lisensi, ada pilihan yang sangat jangkau, hanya 40.000. Terus fiturnya juga, yang mungkin fiturnya terbatas, tidak selengkap di Unity, tapi hasilnya, asetnya itu sudah sangat bagus, bahkan hampir menyamai halusnya renderannya itu sudah nggak kelihatan lah antara Unity sama Ascender. Terus dengan Ascender ini juga bisa berkolaborasi. Baik, mungkin itu cukup ya untuk pengenalan Ascendernya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Monggo Bapak Ibu silakan dibuka browsernya.
panjenengan cari atau search assembler edu. Assembler edu. Nah, yang paling atas ini halaman utamanya. Nah, panjenengan klik tombol yang di bagian kanan atas ada login atau register. Nah, kita masuk pakai akun Google saja. Nah, ini preferensi kota atau negara. Kita pilih Indonesia saja. Kalau bahasanya silahkan kalau mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa yang lain. Tapi di sini saya pakai bahasa Indonesia. Nah, kita masuk menggunakan akun Google. Biar nggak usah repot-repot daftar. Nah, setelah login dengan akun Google, kita dimintai beberapa pertanyaan, terutama tentang data diri kita. Nanti juga ada kenapa kita pakai assembler. Nah, di sini saya menggunakan nama saya saja. Terus jangan lupa dicetak saya setuju dengan syarat dan ketentuan ini. Kalau sudah disimpan. Apa dia? Oh, usernya sudah dipakai. Nah, sebelum masuk ke tampilan aplikasinya, nah, terlebih dulu kita harus mengisi profile population. Di sini yang wajib diisi itu rentan umur atau age range. Terus ada pertanyaan what's your current group? Terus saja teacher gitu. Kelas. Kalau SMA itu middle gitu. Terus nama sekolah SMA Negeri 5 Semarang. Apa tujuan proyek Anda? Nah, kalau di sini kita pakai untuk edukasi. Nah, sebelum masuk kita diminta untuk menjelajahi sebentar. Nah, di sini ada beberapa alat peraga. Ada organ manusia, litosfer, apa ini? Fosil, mamalia, purba. Terus ada storytelling. Nah, mungkin saya di sini pilih organ manusia saja. Ini cuma diminta untuk melihat saja nih, biar bisa masuk ke aplikasinya. Terus muncul notifikasi seperti ini, eksplorasi konten. Terus diklik kenali fitur lainnya, biar lebih cepat. Kita skip saja. Terus ada video, itu tolong diklik dulu agar bisa lanjut ke aplikasinya. Nah, kalau sudah, ini tombolnya berubah jadi warna biru.
bisa masuk. Sampul ya? Sudah masuk ke aplikasinya? Oh belum? Oke, baik. Lanjutkan aja. Oke. Yang pertama, kita otak-atik dulu atau kita jelajah dulu aplikasi atau aplikasi web dari Ascender Edu. Nah, di sini kebetulan saya punya akun yang berbayar. Dengan akun yang berbayar pastinya lebih mudah karena aset di sini kalau yang akun berbayar itu tidak dibatasi. Kalau berbayar itu yang dibatasi hanya storage. Jadi satu akun ini dibatasi storage-nya hanya 300 MB. Karena setiap aset itu ukurannya besar, jadi nanti misal ada banyak objek, kalau dimasukkan nanti dia tidak mau atau menolak. Jadi kalau bisa itu pilih aset yang ukurannya tidak lebih besar dari 300 MB. Karena nanti kita coba untuk masukkan aset terus ada dubbingnya juga, sama dikasih anotasi atau keterangan dari objek yang kita masukkan tadi. Terus penggunanya itu hanya dibatasi satu. Ya mungkin emailnya bisa di login di banyak perangkat, tidak masalah. Tapi penggunanya kalau diakses secara bersamaan itu akan terkendala pada tadi itu asetnya, jadi akan tertumpuk-tumpuk, jadi tidak bisa. Kalau mau diakses oleh banyak perangkat harus di waktu yang berbeda. Kayak Netflix sih, kalau Netflix itu juga dibatasi gitu, berapa layar dalam satu waktu. Terus custom AN, jadi nanti produknya kan QR ya, atau di sini itu marker. Nah untuk custom itu hanya dibatasi 5. Jadi QR-nya nggak cuma berbentuk kayak gitu, berupa barcode ini, bisa dibuat bentuk-bentuk yang lebih menarik. Nah terus asetnya bisa dengan akses semua kalau akun berbayar. Kalau di akun yang gratisan itu hanya 5 alat peraga per hari. Nah ini saya ambilnya juga dari sini, kayak jom-jom ini. Terus ada garis bilangan bulan. Terus ada tata surya juga. Nah, saya ambilnya dari sini. Nah untuk akun yang free itu hanya dibatasi 5. Nah, kalau berbayar ini bebas, unlimited. Terus yang paling saya suka dan paling memudahkan itu ada di menu topik. Nah, kalau di menu topik ini sudah berupa media pembelajaran atau PPT. Jadi semuanya sudah kayak di sini. Untuk materi IPA kelas 10 ada sistem pengukuran. Nah, ini sudah langsung semuanya terinput. Di sini ada materi, terus ada video pembelajaran juga. Terus akhirnya sendiri. Akhirnya ada 2 bentuk tadi. Ada yang aset langsung, ada yang berupa QR code. Nah, QR code-nya jadi tinggal ditempel kayak gini aja. Jadi nanti ini kan tampil di PPT, nanti anak-anak diminta untuk scan pakai handphone mereka. Nah
sudah 3D dan bisa diputar balik kayak gini, zoom in, zoom out. Terus di akhir juga ada asesmennya, terus ada refleksi pembelajaran. Intinya di sini sudah lengkap, jadi tidak perlu susah-susah buat dari awal. Nah itu ya untuk kelebihan dari akun yang berbayar. Nah bagaimana kalau sekarang kita buat aset kita sendiri? Nah monggo panjenengan masuk ke menu editor. Nah di scroll ke bawah itu ada tombol buat proyek pertamamu. Terus muncul notifikasi ada 2 pilihan. Pilihan yang kiri itu AR yang editornya simple. Jadi apa namanya? Dia nggak perlu editing susah-susah. Jadi langsung jadi. Kalau yang kanan itu kita bisa lebih custom lagi, lebih apa namanya? Lebih detail lagi. Nah kita pakai yang default editor saja. Karena kita ingin memasukkan video. Mohon bersabar ya. Ini memang aplikasinya itu berat, jadi memang butuh waktu. Baik, ini tampilan dari editornya. Nah, kalau kebetulan mata pelajaran yang panjenengan mampu itu asetnya sudah ada. Ini panjenengan bisa lihat di sebelah kiri sini. Ini ada aset yang bisa dipakai. Ini saya pakai beralih ke akun yang gratis. Nah ini ada beberapa pilihan, tapi juga tentu saja terbatas nih kalau yang gratis. Nah gimana cara mengakali agar aset yang kita inginkan itu ada di sini. Nah, caranya panjenengan bisa download dari website lain. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa aset yang tentu saja gratis. Maka panjenengan bisa akses Linktree saya. Ini ada di sebelah bawah sini. Sebelah kanan bawah, linktree/ibnuazida.97. Nah, di situ saya sudah menyiapkan beberapa aset berupa video, dubbing, terus ada asetnya sendiri, sama ya mungkin PPT yang bisa panjenengan pakai sebagai referensi. linktree/ibnuazida.97. Sketchfab. Oh iya mungkin itu Apa ya? terus merampokkan nah Google Drive. Nah, pertama yang panjenengan unduh dulu itu bagian
sel hewan ada di ini sketch form. Nah, nanti kalian diarahkan ke website namanya Sketchfab. Nah, di sini banyak sekali aset AR 3D gratis. Tinggal menyesuaikan objek apa yang ingin Anda buat AR-nya. Mungkin kalau mata pelajaran sejarah mungkin ada piramid ini. Nah, di sini sudah banyak sekali. Oh iya, untuk filternya, Anda bisa klik yang downloadable. Jadi website Sketchfab ini downloadable sama yang animated. Kalau downloadable itu nanti dipilihkan aset mana saja yang bisa di-download. Kalau tidak ada dengan cetak nanti semua aset akan dimunculkan, nanti miliknya jadi lebih susah. Terus ada animator. Oh iya, AR ada dua jenis. Ada yang sudah dianimasikan, ada yang belum. Kalau yang belum kita harus menganimasikan sendiri. Semisal ada bumi gitu ya, ada gambar 3D bumi. Kalau yang belum dianimasikan itu buminya diyetot. Nah, kalau yang sudah dianimasikan itu buminya sudah muter atau berotasi. Tentu saja kita pengen yang paling gampang, jadi pilih yang animated. Nah, kita bikin yang ini saja. Jadi saya menyiapkan sel hewan. Ini tampilan dari asetnya. Terus panjenengan scroll ke bawah sedikit. Di sebelah kiri bawah ada tombol download 3D model. Nah, itu di download. Untuk formatnya, assembler ini hanya menerima format GLB atau GLB. Nah, untuk format lain itu saya coba tidak bisa, kayak FBX, USDZ, GIVF. Nah, itu tidak bisa. Assembler itu hanya menerima yang GLB. Di situ ada dua pilihan, yang 2K sama yang 1K. Ini masalah resolusi. Nah, monggo Anda dengan pilih saja mau yang 2K atau 1K. Kalau yang 2K itu ukurannya 4 MB, kalau yang 1K itu 3 MB. Nah, silakan di download. Ini saya mau yang 2K saja biar lebih bagus animasinya atau kualitasnya. Nah, sudah terdownload. Sambung. Kecepatan apa boleh nih? Enggak. Kecepatan. Diulang lagi dari mana? Dari mana, Bu? Tidak apa-apa, tak ulang lagi. Sampun ya? Sudah kedownload? Apa? Link 3. Ini kanan bawah. Link tr.ee/.
ibnuazida.97. Tapi kita pakai yang ini saja. Seliver di link tree saya. Di tab baru saja ya, biar tidak menutup tab yang lain. Sketchfab. Ya, sebenarnya ada banyak website yang menyediakan aset 3D seperti ini. Panjenengan tinggal cari di Google saja, sebenarnya banyak. Kayak misal mau objek sel hewan, sel tumbuhan, terus garis bilangan, ya macam-macam. Nah, tinggal cari aset itu yang formatnya DLB, bukan DLB. Sambut. Baik, kalau sudah, silakan masuk lagi ke Assembler Studio-nya. Nah, sekarang kita masukkan objek yang kita download tadi di sebelah sini, di 3D Library. Di Alt, terus di situ ada import 3D. Di Assembler Studio-nya kita import lagi, terus di klik panahnya import 3D file, terus cari filenya tadi. Nah, tinggal di klik 2 kali atau di open. Nah, ini proses importnya mungkin butuh waktu juga. Nah, ini sudah masuk aset saya di studio. Nah, agar bisa agar bisa di edit. Nah, itu harus diberi nama dulu objeknya. Nah, di sini saya mau kasih nama sel hewan. Terus scale atau skalanya. Nah, itu ada kalau 1 segitu. Nah, kalau terlalu besar tinggal dibesarin. Terus ditambahkan kategori. Mungkin di sini kategorinya masuk ke 2. Ada animals sama cell. Nah, kalau sudah, nanti tombol next yang ada di kanan bawah baru bisa nyala. Nah, silakan diklik tombol next. Terus selanjutnya kita diminta untuk membuat thumbnail. Nah, kita arahkan biar menghadap ke depan, terus juga kelihatan, agak diperbesar. Terus klik capture. Nah, ini sudah tombol uploadnya jadi nyala ya, di kanan bawah. Kalau sudah, diklik upload. Kalau mau ganti background juga bisa, tapi lebih mudah pakai warna putih saja, biar tidak mengganggu warna objeknya. Kalau sudah, diklik upload. Proses upload.
untuk beberapa waktu. Masih 5 menit. Nah, sudah bisa di-insert. Kalau sudah muncul tombol insert to project, silakan diklik. Nah, proses importnya harus selesai. Apa ya? Ini baru download SketchUp. Tidak apa-apa, kita tunggu ya, tidak apa-apa. Kalau dari proses berapa? Nah, kira-kira nanti objek yang kita masukkan ini, kita akan beri nama satu persatu. Terus ini tempatnya masih di bawah apa namanya groundnya. Jadi kalau dia berada di bawah nanti nggak kelihatan. Jadi kita nanti tata terlebih dahulu. Kita tunggu yang masih belum ini. Importnya dari mana? Ini sebelah kiri. Ini ada menu import 3D. Import 3D. Ini namanya. Nah, import 3D. Terus import 3D. Nah, muncul kayak gini. Nah, diklik panahnya. Import 3D file. Formatnya harus PNG. Nah, biasanya kan downloadan masuk di download. Diklik di download sebelah kiri. Terus filenya diklik 2 kali atau klik open. Sambut.
Yang bisa pakai smartwatch ya? Saya nggak bisa. Saya pakai uang guru. Pakainya uang guru. Satu dua. Saya kan cuma berapa bulan. Kalau sama kayak kelas berarti Oke. Nanti saya bisanya pakainya teacher. Kalau pakai wifi yang lain, ya ternyata batas ini wifi smart class itu. Alasan ini punya saya cepat banget. Jadi mungkin kesedot ke sini semua. Mungkin bisa dicoba pakai wifi atau ini saya harus buat lagi ya. Saya harus buat lagi. Catherine. Bapak Ibu monggo kalau yang tidak bisa connect. Saya nggak pakai earphone. Pakai charger. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak bisa connect ke wifi smart class itu, bisa pakai hotspot saya. Nama wifi-nya itu masih ada, passwordnya 1 sampai 8. Passwordnya 1, 2, 3, 4 sampai 8. Ini batasnya ada 8, kayaknya juga cukup. Ada aturannya apa?
Bisa. Berarti dia berupa gambar 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Bisa. Dan dia unsurnya atas marble. Kalau balik ini dia kepeng. Iya, tidak ada bedanya itu. Iya. Itu juga sudah. Sampul gitu. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita tata dulu biar objeknya ada di atas groundnya. Diklik objeknya, terus muncul ada 3 panah X, Y, Z. Nah, kita pilih sumbu yang X atau yang warna hijau, ditarik ke atas. Nah, kira-kira seperti ini, sudah ada di tengah groundnya. Terus kalau mau memperbesar atau mau memperkecil, itu ada di skalanya diklik dulu. Nah, muncul diklik objeknya dulu. Cara klik objeknya gimana? Diklik 1 kali.
Di refresh dulu. Di refresh dulu, baru bisa diklik. Nah, monggo ditempatkan di atas groundnya. Bisa dilihat dari bawah, sudah di atasnya apa belum? Nah, kalau sudah, saya mau agak maju ke depan, biar nanti kelihatan yang sungguh apa ini, Z-nya atau yang berwarna biru ditarik ke depan. Terus saya mau memperbesar. Kalau mau perbesar itu di scale, diklik scale atau skala, nanti muncul garis merah seperti ini. Nah, itu ditarik ke kanan. Ini jadi lebih besar. Kira-kira seperti ini. Saya sudah puas dengan penempatan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan anotasi atau keterangan dari masing-masing bagian. Nah, klik objeknya lagi. Terus di bagian kanan, di bawahnya check object itu ada add sticky annotation. Nah, mau diklik. Nah, ada dua bentuk nanti keterangannya. Yang pertama ada circle, jadi nanti dia keterangannya itu berbentuk lingkaran ada di samping objeknya biasanya. Nah, saya pengennya yang line saja, biar tidak mengganggu objek. Jadi dia nggak menutupi objeknya itu. Terus dia tampilannya lebih rapi. Kalau mau coba zeta juga tidak masalah. Nah, judulnya bagian yang pertama mungkin kita mulai dari intinya dulu atau nukleus. Nah, untuk keterangannya apa? Intisal ya, intisal. Terus di bawahnya ini ada penempatannya. Mau di sebelah kiri objek atau di kanan objek. Ini pelan-pelan saja. Terus di paling bawah ada warna. Nah, ini anotasinya nanti mau diberinya warna apa? Silahkan di atur. Saya maunya di sebelah kanan dan berwarna biru. Nah, kalau sudah diklik place. Nah, ini muncul di situ. Ini belum ditempatkan ya. Langkah selanjutnya, tap on specific area. Klik di area yang spesifik. Nah, mulai sekarang tanya di sini. Nah, klik di sini. Ini sudah ditempatkan. Kalau sudah, di bagian bawah ada submit. Diklik dulu objeknya, numpers. Terus setelah itu baru submit. Nah, ini sudah keluar keterangannya nukleus. Kalau mau memperbesar atau memperkecil, diklik anotasinya, nukleusnya diklik, terus muncul garis merah ini. Nah, kalau ke kiri dia semakin jauh, kalau ke kanan semakin dekat. Biar diatur saja biar tidak menutupi objeknya. Untuk nukleus. Terus bagian sel yang lain mungkin yang saya tahu saja mitokondria. Ditambahkan lagi
sticky lock, line, terus untuk pembelian. Untuk keterangannya saya cari di Google saja. Keterangannya negara yang berperan penting sebagai wakil istri. Oh, energi. Memasak energi. Istilahnya proses membantu membuat energi. Proses pembuatan energi dalam sehari. Diplace lagi. Yang bentuknya linting-linting ini. Sampai sana. Nah, kalau sudah disabit lagi. Nah, ini terlalu jauh. Pengen lebih dekat. Nah, saya kira seperti ini. Terus ada badan Golgi. Iya, auto pen, auto save. Kalau dia di quit, ya untungnya auto save, jadi nggak hilang. Anotasinya mungkin ini. Sing ini tambah. Itu 3 saja, ya tidak terlalu panjang. Sama gitu. Nah, sekarang kita coba masukkan dubbing atau penjelasan dari salinan ini. Belum? Oke. Kita kasih garis-garis. Ya, untuk cara kasih garis-garis, saya ulang lagi. Diklik objeknya dulu. Kalau sudah muncul di sebelah kanan, itu ada jendela baru. Di bawahnya cek objek, ada add sticky annotation, maaf. Add sticky annotation. Nah, kalau yang circle itu nanti dia ada atau keterangannya itu langsung nyambung dengan judulnya. Nah, biar lebih rapi kita pakai yang lain saja.
yang line atau yang bentuk garis, terus judulnya nucleus, teksnya ya, karena saya tidak tahu apa namanya definisinya atau fungsinya, ini saya tulis intisal saja. Terus untuk penampatannya itu bisa di sebelah kiri objek atau di kanan objek. Di kiri juga nggak apa-apa. Terus yang paling bawah ada warnanya. Sedikit ke sininya mau warna apa? Nah itu di sebelah kanan tinggal disesuaikan. Di apply terus place. Sama ya. Nah selanjutnya kita coba masukkan dubbingnya. Nah panjenengan bisa download dubbingnya di literary tadi. Ada di intisal.mp4. Nah itu silakan di download dulu. Nanti kita masukkan dubbingnya ke aset kita. Yang intisal.mp4. Oh, oh ya, ada dua jenis file yang bisa dimasukkan, bisa video atau audio. Nah, karena ini versi yang gratis, audionya itu hanya yang tersedia di Ascender. Kalau yang berbayar itu enggak, dia bisa upload audio. Nah, karena tidak bisa upload audio, saya akali dengan video. Jadi nanti videonya ditaruh di objeknya biar nggak kelihatan. Ini cara-cara ya kalau dulu di kampus sering kalau ada aplikasi yang berbayar kita cari yang versi gratis. Jadi kalau memang dibatasi ya kita harus cari cara lain. Nah, kalau sudah dicoba, ini di bawah apa namanya tombol T12 itu ada info atau import medianya. Nah, itu silakan diklik, terus browse video file. Nah, cari video yang tadi masih dengan coba. Saya punya di sini. Oh iya, kalau video itu filenya maksimal itu kurangnya 10 MB. Kira-kira seperti ini. Nah, ini tampilan untuk import medianya. Jangan lupa diberi judul videonya. Kalau sudah disubmit.
sudah masuk, tapi karena dia berbentuk video, jadi dia bentuknya kayak gini. Nah, saya mau menyembunyikan videonya itu di dalam objeknya, biar nanti kalau di play itu nggak kelihatan kayak gitu, biar tidak mengganggu objeknya. Nah, caranya klik videonya, nah nanti muncul panel untuk menggerakkannya. Saya taruh di sini. Oh, ternyata ada dua. Screenshot. Saya taruh di sini, terus saya perkecil di klik scale. Nah, hilang dia. Nah, ini sudah siap, jadi sudah selesai untuk prosesnya. Mungkin Pak bisa menambahkan juga. Ini kan fokus saja dia objeknya saja. Karena kalau menambahkan background, mungkin nanti jadi lebih lama. Biar lebih cepat, kita tidak bisa pakai background, langsung dipublish saja. Ini untuk thumbnailnya kita arahkan dia sesuai di capture thumbnail. Terus nama asetnya kita kasih nama saja sel B1. Terus dipublish. Nah, kalau sudah, ini ada beberapa opsi untuk penggunaannya. Yang pertama ada QR marker, jadi nanti berupa barcode. Terus ada custom marker, jadi barcode tapi di bentuk-bentuk yang aneh-aneh, bisa serangga, bisa macam-macam. Terus ada preset, ini cuma slideshow saja. Terus embed on website, jadi bisa ditaruh di website dan terus ditaruh di Canva sama di Quizzes. Nah, yang pertama saya pengen download markernya dulu. Nah, ini tinggal diklik saja QR marker. QR-nya sudah jadi, tinggal di download. Sudah selesai. Terus yang kedua, saya mau embed ke Canva. Bisa caranya, yang pertama diklik copy link, di share ini, di set, terus copy link. Nah, di sini saya sudah menyiapkan PPT dari Canva tentang topik seharian ini. Nah, ini PPT yang sudah saya siapkan. Di sini ada materinya. Terus di halaman ketiga, di sini saya sudah menyiapkan lembar kosong untuk mengembed file atau aset yang saya buat tadi. Caranya tinggal dipaste saja. Nanti dia muncul sebagai objek 3D di PPT saya.
Terus yang kedua, panjenengan bisa menaruh QR-nya di sini. Jadi sebagai pendukung. Ini kan kita tampilkan PPT pada anak. Jadi anak-anak bisa scan sendiri lewat HP mereka masing-masing. Tadi sudah saya download QR code-nya di upload file, download, terus salin. Dengan ini lengkap sudah media pembelajaran yang memanfaatkan AR sebagai pendukung, karena AR ini punya kelebihan, yakni bisa mengakomodasi 3 gaya belajar sekaligus, secara visual, auditory, sama kinestetik. Walaupun kinestetiknya sangat minimal, hanya lewat zoom in zoom out dan juga berinteraksi dengan objek 3D-nya. Nah, kira-kira seperti ini kalau ditampilkan di Canva. Mungkin itu saja. Oh iya, satu lagi, kalau panjenengan tertarik, di Canva juga sudah menyediakan template untuk membuat flashcard. Nah, di sini saya cuma screenshot objek 3D saya. Nah, saya letakkan di luar border biar kelihatan 3D. Jadi dia kayak keluar dari dunia digital ke dunia nyata. Terus dimasukkan QR-nya saja dulu. Sangat simpel. Terus mungkin juga bisa dijadikan permainan pembelajaran, di mana anak-anak diminta untuk mengumpulkan kartu flashcard sebagai koleksi mereka. Nanti tinggal diberikan aset terus mereka membuat sendiri. Atau mungkin ada ide lain, misal kayak memberi nama pohon-pohon yang ada di sekolah. Jadi di pohon ditempel barcode saja, kayak di lampu-lampu itu, biar kalau kena hujan nggak luntur. Jadi flashcardnya ditaruh di pohon-pohon sekolah. Yang flashcard itu berisi informasi tentang pohon tersebut, bisa nama ilmiahnya atau umurnya dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang sudah selesai sampai akhir? Belum. Ini scale-nya kira-kira seberapa ya biar pas ya? Karena tak review itu kok di sini kayaknya udah gede gitu ya. Kalau di layar itu seakan-akan udah gede, tapi setelah di review kita bikin VR-nya sampai ini tampilan apa namanya? Formatnya kalau kita sebagai pengguna kan kira-kira segini. Jadi ada fontnya. Jadi kalau memang iya diperbesar. Tapi tidak boleh sampai keluar dari bawahnya.
dari garis ini nanti dia nabrak kamera. Tapi tetap kalau tampil tetap bisa di zoom out juga. Capture-nya yang mana orang Kayak foundation loh. Ya, ini untuk penyesuaian. Kira-kira kalau dari sudut pandang pengguna, jadi nggak boleh keluar dari objek. Oh, ini kurang maju ya. Jadi alat keluar dari ya, memang sering apa dia mau ditanyakan lagi? ada versi live-nya. Versi lainnya, aplikasinya Iya, yang lebih enteng gitu. di enteng. Kalau website itu saya pikir yang paling enteng. Kalau sebenarnya kan ada aplikasinya ya. Iya, ada. Ya, itu aplikasinya juga sekitar 70-an kalau di Android. Mungkin dari kalau di website itu bukan ukuran aplikasinya. Iya, sebenarnya kalau ini kan anak harus bisa aplikasi gitu. Yang penting sinyalnya oke aja. Iya. Kalau aplikasi yang berat itu kan kayak membuat air sebenarnya Unity Pak. Ada Unity sama Blender. Blender buat menganimasikannya, buat ngerendernya. Nah itu lebih berat lagi. Mungkin kalau kita cari pandangan kayak ada Corel, terus Photoshop sama Canva. Nah, sekarang kan yang lebih banyak dipakai kan Canva. Kalau dulu saya awal kuliah masih merasakan select objek itu harus di select satu pakai pen tool namanya. Jadi nggak kayak sekarang yang sekali klik itu bisa langsung ke select semua. Ada magic tool. Jadi kayak website sebenarnya memudahkan di situ. Terus kayak CapCut juga dia menyederhanakan aplikasi kayak Filmora yang jadul-jadul, terus ya, aplikasi editing video. Yang dulu bikin apa namanya transisi saja itu harus gambarnya digerain satu persatu. Nah kalau CapCut enggak, dia sudah ada template-nya, tinggal diklik instan saja. Ini lebih mudah. Mungkin itu saja ya. Ada pertanyaan lain? Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada nanti bisa jawab ke saya untuk aset yang lebih banyak. Terus mungkin saya juga punya beberapa media juga berupa PSK tadi. Kalau panjenengan berminat minta nanti saya kirimkan. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan saja ya. Soalnya Pak muncul, nggak ada linknya. Oh ketika oh iya. Ketika di play. Kenapa tidak muncul? Itu karena tadi settingnya belum autoplay. Ini kan kayak Tadi kelupaan. gambar belakang bisa ya playnya lah. Betul ya. Ini tadi saya coba. Ini kalau biar dia autoplay itu di sebelah sini video properties ada loop perlahan autoplay. Nah,
harus di on display. Saya lupa tadi. Settingnya harus dibuat seperti itu. Jadi kalau di auto play dia otomatis. Jadi kalau sudah dipublish, terus di edit, Ya. nanti di share itu hasil resultan itu apa? Kan adanya nomor share. Iya. Ya betul. Tim the share. Ya betul Pak. Sambung berhasil. Itu adalah inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik. Kira-kira seperti itu. Ini bibitnya masih iya. Ini memang belajar sambil bermain. Itu adalah inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi utama dari inti sel itu adalah memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur fungsi gennya. Di dalam inti sel terdapat anak inti sel atau nukleus yang berfungsi mengatur kinerja inti sel. Nah, kedua itu adalah inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung sebagai ada pertanyaan lagi? Kalau ini kebetulan sudah sama evaluasi ini berupa kuis singkat. Apalagi kalau melihat harganya itu mah bisa joinan sama MDP. Ini juga ada Oh iya. Mungkin bisa diakali itu juga sekali beli. Itu kan aksesnya ke semua. Ambil aja akses sebanyak-banyaknya. Terus habis itu nggak usah berangkat lagi. Iya. Seperlunya. Jadi pas mau butuh, ayo turunan. 4 bulan ya? 4 bulan. Bulan. Iya, misalkan ada 1 bulan itu ada apa-apa. 1 bulan aja nggak? Asal nggak, misalkan mungkin bayarnya pakai Shopee Pay, misalkan kalau Shopee Pay-nya nggak ada. Bulan. Matematika harus Saya pernah. Tapi akhirnya bisa semuanya. 3 email. Kalau yang pegang nama itu 3 email. 3 email. Kalau saya kan masuk ke video. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nyong. Terima kasih Bapak Ibu peserta sekalian. Kita telah sampai pada penghujung acara. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Selanjutnya marilah kita akhiri nanti dengan sesi foto penghujung acara. Dengan demikian seluruh rangkaian kegiatan pelatihan media pembelajaran berbasis ER menggunakan platform Assembler telah selesai. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.